Bayangkan sebuah negara yang dulu dikenal miskin, tertutup, bahkan tertinggal dari dunia. Sebuah tempat di mana sebagian besar rakyatnya hidup dari pertanian sederhana, tanpa teknologi canggih, tanpa gedung pencakar langit, tanpa masa depan yang jelas. Tapi sekarang, negara itu berubah menjadi raksasa dunia. Kota-kotanya dipenuhi cahaya, industrinya menguasai pasar global, teknologinya bersaing dengan negara paling maju di bumi. Pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa rahasia di balik transformasi luar biasa ini? Dan yang lebih penting, apakah negara lain bisa meniru jejaknya? Atau ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu negara saja? Di video ini, kamu akan melihat perjalanan yang tidak hanya mengubah satu negara, tapi juga mengubah arah dunia. Perjalanan ini bukan cerita yang singkat. Ini bukan tentang keberuntungan, ini adalah tentang keputusan besar, risiko besar, dan perubahan yang berani. Di masa lalu, negara ini pernah berada di titik yang sangat rendah. Kebijakan yang gagal, krisis ekonomi, dan isolasi dari dunia luar membuatnya tertinggal jauh. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang, keinginan untuk bangkit. Perubahan dimulai ketika arah negara mulai diubah, dari sistem yang sepenuhnya tertutup menjadi lebih terbuka, dari ekonomi yang kaku menjadi lebih fleksibel. Tapi yang membuatnya berbeda, perubahan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Semuanya dirancang, diuji, dan diterapkan secara bertahap. Mereka tidak langsung melompat, mereka melangkah, tapi dengan sangat pasti. Salah satu langkah paling berani adalah membuka pintu untuk dunia luar. Investasi asing mulai masuk, perusahaan-perusahaan global mulai berdatangan, dan dari sinilah roda ekonomi mulai berputar lebih cepat dari sebelumnya. Kota-kota kecil berubah menjadi pusat industri, desa-desa berkembang menjadi kawasan ekonomi. Namun ini bukan hanya tentang membuka pintu, ini tentang membangun fondasi. Jalan raya dibangun, pelabuhan diperluas, kereta cepat menghubungkan kota demi kota. Semua ini bukan sekedar pembangunan, tapi strategi. Mereka tahu, tanpa infrastruktur, pertumbuhan tidak akan pernah maksimal. Dan benar saja, ketika fondasi sudah kuat, pertumbuhan mulai meledak. Negara ini berubah menjadi pusat manufaktur dunia. Hampir semua barang yang kamu gunakan hari ini, kemungkinan besar pernah diproduksi di sana. Dari barang kecil sampai teknologi besar. Mereka memproduksi dalam jumlah besar, dengan biaya rendah, tapi dengan efisiensi tinggi. Namun mereka tidak berhenti di situ. Karena mereka sadar, menjadi pabrik dunia saja tidak cukup. Dunia terus berubah, teknologi berkembang, persaingan semakin ketat. Dan jika mereka tidak ikut berubah, mereka akan kembali tertinggal. Disinilah fase baru dimulai. Fokus mulai bergeser ke teknologi. Pendidikan ditingkatkan, riset diperkuat. Generasi muda didorong untuk menciptakan, bukan hanya memproduksi. Dari sinilah lahir perusahaan-perusahaan besar yang kini dikenal di seluruh dunia. Mereka tidak lagi hanya mengikuti, mereka mulai memimpin. Bayangkan dalam waktu beberapa dekade saja, negara yang dulunya tertinggal kini mampu bersaing di bidang kecerdasan buatan, teknologi digital, hingga eksplorasi luar angkasa. Ini bukan sekedar kemajuan, ini adalah lompatan. Tapi di balik semua kesuksesan ini, ada harga yang harus dibayar. Pertumbuhan yang cepat membawa tantangan, kesenjangan sosial, masalah lingkungan, hingga tekanan dari negara lain. Semua ini menjadi ujian baru, karena menjadi kuat berarti juga harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun yang menarik, mereka tidak berhenti. Mereka terus beradaptasi, mereka terus memperbaiki, mereka terus bergerak maju. Dan inilah yang membuat perjalanan mereka begitu unik. Jika kita melihat lebih dalam, rahasia sebenarnya bukan hanya pada kebijakan atau strategi, tapi pada konsistensi, pada visi jangka panjang, dan pada keberanian untuk berubah, bahkan ketika perubahan itu penuh risiko. Banyak negara ingin meniru kesuksesan ini, tapi tidak semua mampu, karena perjalanan seperti ini membutuhkan waktu, disiplin, dan arah yang jelas. Ini bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang bagaimana setiap langkah dilakukan dengan tujuan yang pasti. Dan sekarang, negara ini berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia, bukan karena keberuntungan, tapi karena perjalanan panjang yang penuh dengan keputusan besar. Awal mula China mulai dianggap sebagai negara maju tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang sejak akhir abad ke-20.
terutama setelah reformasi besar yang dipimpin oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978. Sebelum itu, China dikenal sebagai negara agraris dengan ekonomi tertutup di bawah kepemimpinan Mao Zedong, di mana kebijakan seperti Great Leap Forward dan Cultural Revolution justru menyebabkan stagnasi ekonomi dan kemunduran sosial. Titik balik terjadi ketika Deng Xiaoping mengubah arah kebijakan negara dari ekonomi terpusat menjadi lebih terbuka dengan konsep sosialisme dengan karakteristik China yang memungkinkan mekanisme pasar mulai berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah paling penting adalah pembentukan zona ekonomi khusus seperti Shenzhen yang dijadikan laboratorium kapitalisme di mana investasi asing masuk besar-besaran dan industri berkembang pesat. China juga fokus pada pembangunan infrastruktur secara masif, mulai dari jalan raya, pelabuhan, hingga kereta cepat, yang mempercepat distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Selain itu, pemerintah mendorong industrialisasi dengan menjadikan China sebagai pusat manufaktur dunia, memproduksi barang dalam skala besar dengan biaya rendah, sehingga menarik perusahaan global untuk memindahkan pabrik mereka ke sana. Di sisi lain, China sangat serius dalam pengembangan sumber daya manusia dengan investasi besar di bidang pendidikan, sains, dan teknologi yang kemudian melahirkan perusahaan-perusahaan raksasa seperti Huawei, Alibaba Group, dan Tencent yang mampu bersaing di tingkat global. Reformasi juga diperkuat dengan kebijakan ekspor agresif, di mana China memanfaatkan keunggulan tenaga kerja murah untuk mendominasi pasar internasional sekaligus mengumpulkan cadangan devisa terbesar di dunia. Masuknya China ke World Trade Organization pada tahun 2001 menjadi momen penting karena membuka akses lebih luas ke pasar global dan mempercepat integrasi ekonomi internasional. Dalam beberapa dekade, pertumbuhan ekonomi China melesat sangat cepat, mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan dan menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kini, meskipun masih dikategorikan sebagai negara berkembang dalam beberapa aspek, China sudah menunjukkan ciri-ciri negara maju dalam teknologi, infrastruktur, dan kekuatan industrinya, menjadikannya contoh nyata bagaimana kombinasi kebijakan reformasi, investasi jangka panjang, dan strategi global dapat mengubah sebuah negara dari tertinggal menjadi raksasa ekonomi dunia. Namun perjalanan China tidak berhenti di situ. Setelah memasuki abad ke-21, negara ini mulai beralih dari sekedar pabrik dunia menjadi pusat inovasi teknologi global. Pemerintah China menyadari bahwa ketergantungan pada tenaga kerja murah tidak bisa bertahan selamanya, sehingga mereka mulai mengalihkan fokus ke industri bernilai tinggi seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, energi terbarukan, dan teknologi digital. Kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen berkembang menjadi pusat inovasi yang dipenuhi startup dan perusahaan teknologi besar. Bahkan, China kini menjadi salah satu negara dengan jumlah paten teknologi terbanyak di dunia, menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam mengejar dominasi di bidang inovasi. Selain itu, China juga menjalankan strategi besar yang dikenal sebagai Belt and Road Initiative, yaitu proyek ambisius untuk membangun jaringan infrastruktur global yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Melalui proyek ini, China tidak hanya memperluas pengaruh ekonominya, tetapi juga menciptakan jalur perdagangan baru yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonominya sendiri. Strategi ini membuat China semakin berperan sebagai pemain utama dalam ekonomi global. Dalam bidang teknologi digital, China juga mengalami lonjakan luar biasa. Sistem pembayaran digital seperti Alipay dan WeChat Pay mengubah cara masyarakat bertransaksi, bahkan di tingkat pedagang kecil. Hal ini menunjukkan bagaimana inovasi teknologi digital bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sisi lain, perkembangan e-commerce di China menjadi yang terbesar di dunia, mengalahkan banyak negara maju lainnya. China juga berhasil membangun sistem transportasi yang sangat maju, termasuk jaringan kereta cepat terbesar di dunia. Kereta cepat ini menghubungkan berbagai kota besar dengan efisiensi tinggi, mempercepat pertumbuhan ekonomi regional, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Infrastruktur ini menjadi tulang bangkung bagi mobilitas manusia dan distribusi barang dalam skala besar. Di bidang pendidikan, China terus meningkatkan kualitas universitas dan riset ilmiah. Banyak universitas di China kini masuk dalam peringkat dunia, dan negara ini menghasilkan jutaan lulusan di bidang teknik dan sains setiap tahun.
Hal ini menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas tinggi. Selain itu, China juga memperkuat sektor militernya dengan teknologi modern, menjadikannya salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari ekonomi, tetapi juga dari kekuatan strategis dan pertahanan. Namun perjalanan menuju status negara maju juga menghadapi berbagai tantangan. China masih menghadapi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, masalah lingkungan akibat industrialisasi cepat, serta tekanan dari negara lain dalam persaingan global. Namun demikian, pemerintah China terus berupaya mengatasi masalah ini dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan inovasi teknologi ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, China juga mulai fokus ke ekonomi berbasis konsumsi domestik, tidak lagi hanya mengandalkan ekspor. Hal ini dilakukan untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri. Jika dilihat secara keseluruhan, keberhasilan China menjadi negara maju bukan hanya karena satu faktor, tetapi kombinasi dari berbagai strategi yang dijalankan secara konsisten selama puluhan tahun. Mulai dari reformasi ekonomi, investasi besar di infrastruktur, pengembangan teknologi, hingga ekspansi global, semuanya saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Kisah China ini menjadi pelajaran penting bagi negara lain bahwa perubahan besar membutuhkan visi jangka panjang, kepemimpinan yang kuat, serta keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari negara agraris yang tertinggal, China kini berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia, membuktikan bahwa transformasi ekonomi dalam skala besar bukanlah hal yang mustahil jika dilakukan dengan strategi yang tepat dan konsisten. Dan sekarang, setelah kamu melihat perjalanan panjang ini, semuanya terasa seperti sebuah film besar yang nyata. Dari titik terendah, menuju puncak dunia, dari ketertinggalan, menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Tapi, satu hal yang perlu kamu ingat, ini bukan cerita tentang keberuntungan. Ini adalah cerita tentang keputusan, tentang keberanian, dan tentang visi yang tidak goyah meskipun dunia berubah. Bayangkan, jika mereka dulu memilih untuk tetap diam, tetap nyaman, tetap seperti sebelumnya. Mungkin hari ini dunia akan terlihat sangat berbeda. Tidak akan ada perubahan besar, tidak akan ada lompatan luar biasa. Dan mungkin nama mereka tidak akan pernah disebut sebagai salah satu yang terkuat. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi tentang mereka, tapi tentang kita, tentang pilihan yang kita buat hari ini. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, satu keputusan untuk bergerak saat yang lain masih ragu. Dunia terus berjalan, waktu tidak pernah menunggu, dan mereka yang berani berubah adalah mereka yang akan menulis masa depan. Jadi, kamu mau jadi penonton dari perubahan itu, atau jadi bagian dari perubahan itu sendiri? Kalau kamu suka konten seperti ini, yang bukan cuma cerita, tapi membuka cara pandang baru, jangan lupa subscribe channel Kaki Kubak, nyalakan notifikasi, dan tetap di sini, karena setiap video yang kamu tonton bisa jadi awal dari cara kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Karena di Kaki Kubak, kita tidak hanya melihat cerita besar dunia, kita belajar bagaimana cerita itu bisa mengubah kita.